Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan soal Olimpiade OSK ya, Olimpiade Sains Kabupaten tahun ini, tahun 2017, yang baru diselenggarakan minggu-minggu lalu ya. Jadi saya akan bahas sekarang nomor 3. Di video sebelumnya saya ada bahas yang mengenai nomor 5, jadi teman-teman bisa nonton yang video sebelumnya juga. Nah, kali ini ada sebuah cakram yang ditempel kepada sebuah batang yang masanya diabaikan, lalu diberikan sudut tertentu gitu ya. Nah teman-teman, ini akan ada 3 kasus ya, jadi kita akan menghitung ketiga-tiganya. Nah di situ diberikan L panjang ujung batang atas sampai ke ini pusat cakram ya. Jadi di sini diberikan sebuah piringan pejal atau cakram bermassa M, jari-jarinya adalah R, dipasang pada ujung batang tak bermassa ini ya. Ujung batang diberi poros yang tetap, yang licin. Jadi ujung batang itu porosnya tetap licin. Mula-mula batang disimpangkan dengan alfa pi per 3 radian atau 60 derajat ya. Nah, jika piringan itu dilepas ya, dari kondisi seperti dilepas dia akan ke bawah ya. Tanpa kecepatan awal dilepas saja, tentukan kecepatan pusat massa piringan di titik sini, titik terendah. Jadi ketika sampai di sini berapa kecepatannya. Dengan kondisi pertama, piringan dilem ke batang seperti ini. Yang kedua, piringan dipasang dengan poros yang licin. Jadi piringannya bisa muter gitu ya. Yang ketiga, itu kasusnya seperti yang B, hanya saja di bawahnya itu diberikan suatu bidang lengkung sehingga cakram ini bisa berotasi ya. Jadi dia tidak slip ketika berotasi. Jadi dari 3 gambar ini perbedaannya adalah cakram ini nggak bisa berputar kalau untuk gambar 1. Kenapa? Karena ini dilem ya, ditempel atau dilem gitu sehingga dia nggak bisa berotasi. Jadi ketika ini lepas dia cuma bisa begini saja ya, bergerak berotasi, tapi pada porosnya dia tidak bisa muter. Beda dengan yang kedua, di sini porosnya licin. Jadi sambil dia gerak turun di sini ini bisa muter nih, ya, bebas bisa muter. Yang ketiga, seperti kasus B, dia bebas, porosnya licin gitu ya, bisa muter, rotasi terhadap pusat massa cakram itu sendiri, tetapi bawahnya itu diberikan bidang lengkung sehingga dia bisa berotasi dengan tidak slip ya terhadap bidang lengkung tersebut. Oke, kita akan coba bahas. Teman-teman, saya tantang teman-teman coba untuk membuat dulu sebelum melihat jawaban dari saya ya. Jadi nanti baru kita bandingkan dengan jawaban dari saya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, piringan itu dilem ya ke batangnya sehingga tidak bisa bebas bergerak, ini nggak bisa muter ya terhadap porosnya. Nah sebelumnya kita mau coba analisa. Ketika ini bergerak ke bawah tentu saja ada perubahan ketinggian. Saya akan memakai konsep usaha energi karena apa? Karena gerakan ini kan lengkung ya. Kalau kita menggunakan gaya atau hukum Newton yang biasa itu akan sulit karena perubahan gayanya itu sulit untuk kita analisa kalau menggunakan matematik aljabar. Nah, teman-teman pada posisi di sini itu posisi A, saya lepas kemudian dia akan turun ke posisi B. Nah, di sini kan panjangnya adalah L kan. Panjang dari ini ya titik awal sampai ke pusat cakram itu adalah L. Dari sini juga sama, dari sini sampai ke pusat cakram itu adalah L ya. Maka di sini kita bisa lihat berapa perubahan ketinggiannya. Itu adalah BC. Jadi tugas kita mencari tinggi BC ini. Nah, teman-teman dari tinggi BC itu kita perlu dulu mencari OC. OC adalah OA dikali cos ini ya. OA dikali cos kita dapat OC. Lalu kemudian BC adalah OB dikurang OC. Lihat dari gambar. BC adalah OB dikurang OC ya. Jadi OB kan adalah L, OC adalah L kali cos, maka BC adalah L dikurang L kali cos. Sehingga kita dapatkan BC sama dengan, ini saya faktorkan keluar, ada L, menjadi BC sama dengan L dikali 1 min cos alfa. Jadi perubahan ketinggiannya adalah ini. Nah, sekarang kita menggunakan konsep energi. Energi mekanik di sini, di A, harus sama dengan energi mekanik di B. Karena tidak ada gaya gesek, maka di sini berlaku konservasi energi mekanik. Nah, di situ ada energi potensial tambah kinetik sama dengan potensial tambah kinetik di sini. Ketika ini dilepas, berarti kinetiknya tidak ada, yang ada cuma potensial. Nah, saya pakai acuannya adalah titik B. Ya, saya pakai acuan titik B. Berarti titik A itu ketinggian terhadap titik B adalah L dikali 1 min cos alfa. Maka potensialnya M kali G dikali ketinggian terhadap acuan L dikali 1 min cos alfa ditambah kinetiknya 0, ingat dilepas.
Begitu sampai di bawah, di sini tidak lagi energi potensial. Karena apa? Karena acuan di sini kan, dia tidak ada ketinggian, berarti energi potensial B-nya 0. Nah, energi kinetiknya hanya ada rotasi terhadap ini, titik O. Karena ketika cakram ini turun ke bawah, dia tidak muter terhadap dirinya, dia betul-betul hanya bergerak ke bawah seperti ini, lengkung ya, termasuk batangnya kan, tapi batangnya tidak bermassa. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa cakramnya itu akan bergerak rotasi terhadap pusat O. Ya, maka di sini kita hanya menghitung energi kinetik rotasinya saja. Oke. Nah, MGL 1 min cos alfa ditambah tambah 0 sama dengan energi kinetik rotasi adalah setengah kali momen inersia dikali kecepatan sudut omega kuadrat, kecepatan sudut ini ya terhadap pusat O ini. Oke. Apa itu I-nya? Nah, teman-teman perhatikan, ini kan cakram. Cakram itu kan kalau diputar terhadap pusat massanya, I-nya adalah setengah mr kuadrat. Nah, masalahnya dia tidak diputar terhadap pusat massa. Dia itu ada jarak nih, sumbu putarnya ada jarak. Maka untuk menghitung itu, kita perlu pakai teorema sumbu sejajar. I sistem adalah I pusat massa ditambah mr kuadrat. Nah, teman-teman, mengapa rumusnya seperti ini? Teman-teman bisa menonton video saya mengenai pengantar dinamika rotasi. Saya ada membuktikan rumusnya untuk teorema sumbu sejajar ini. Oke. Nah, ICM, I pusat massa daripada cakramnya adalah setengah mr kuadrat ya. Ini pun saya ada bahas mengapa ada setengah, mengapa ada bola 2/5 gitu ya, mengapa batang itu 1/12 ml kuadrat dan sebagainya. Itu juga saya ada beberapa contoh, saya turunkan menggunakan integral. Teman-teman bisa nonton video tersebut. Nah, di sini ICM-nya adalah cakram setengah mr kuadrat ditambah massanya dia dikali jaraknya. Ya, pergeseran itunya ya, L kuadrat. Nah, ini kita substitusikan ke dalam menjadi seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, cos alfa berapa? Alfanya sudah diberikan di soal adalah pi per 3. Pi per 3 itu kan 60 derajat ya. Maka ini saya tuliskan ulang terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini cos 60 ada setengah. Nah, ini ada massa saya faktorkan keluar ya. Ini ada massa juga, ada massa berarti bisa habis dibagi ya. Itu bisa dicoret. Jadi di situ massanya bisa dicoret dengan yang di sebelah kanannya ini ya. Seperti ini ya. Bisa dicoret. Maka di bawahnya tidak lagi ada massa. Nah, teman-teman, sekarang kita mendapatkan bahwa setengah nih ya, 1 kurang setengah kali G kali L sama dengan, ini massanya sudah tidak ada karena habis dibagi, 1/4 R kuadrat tambah setengah R kuadrat dikali omega kuadrat. Ini saya bisa bagi ke sana ya. Tapi sebelum itu saya kalikan dulu dengan 4, karena ini ada 1/4. Saya mau bentuknya tidak ada pecahan, berarti kalikan 4 di sebelah kiri, kalikan 4 sebelah kanan. 4 kali setengah 2. 4 kali ini berarti 1, 4 kali 1/4, 1. 4 dikali setengah 2 ya. Maka omega kuadratnya kita dapat 2GL dibagi R kuadrat tambah 2L kuadrat. Omega adalah 2GL dibagi R kuadrat tambah 2L kuadrat di akar. Nah, pertanyaannya kan bukan kecepatan sudut ya, tapi kecepatan si cakram ketika dia di bawah. Ingat, V sama dengan omega kali R. Omega siapa? Kecepatan sudut sistem ya. Sudut itu ya tadi ya. Si cakram bersama dengan batangnya ketika ke bawah itu omeganya adalah ini. Omega dikali jari-jari. Jari-jarinya kan tadi adalah L. Maka saya dapatkan omeganya adalah itu, L-nya adalah ini ya. Maka ini adalah jawabannya untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita akan coba untuk pertanyaan yang B. Nah, teman-teman bayangkan kalau misalkan piringan itu dipasang pada poros licin. Jadi di sini ada poros di sini ya. Jadi ini cakramnya bisa berotasi secara bebas. Ketika ini saya lepas, nanti waktu dia turun ke bawah, ini dia bisa berotasi secara bebas. Oke. Nah, ini sama analisanya seperti tadi, karena dia turun berarti ada perubahan ketinggian. Saya akan menggunakan konsep energi, maka saya perlu tahu berapa penurunan ketinggiannya, karena perlu untuk data energi potensialnya, menghitung energi potensialnya. Sebelumnya teman-teman saya mau analisa dulu apa yang sedang terjadi di sini ya. Teman-teman perhatikan, misalkan bola waktu kondisi di sini ya, pada waktu di kondisi A, ini kondisi A, titik atasnya adalah X, titik yang terbawahnya adalah Y. Oke, ketika dia sampai ke B ya, maka X-nya ini sekarang posisinya di X aksen, Y-nya ada di posisi Y aksen. Berarti perubahan ketinggiannya berapa? Anggaplah ini delta H1. Perubahan ketinggian titik Y ke Y aksen apa? Delta H2. Maka karena setiap titik, mungkin di tengah-tengah juga sama nih, bukan mungkin, pasti ya. Pusat
massa daripada si cakram juga tadi di sini, kemudian ke bawah, itu juga penurunannya delta H juga. Delta H1, delta H2 ini sama. Karena penurunan ketinggiannya sama untuk setiap titik, setiap massa-massa di sini ya. Kan cakram itu kan kumpulan massa daripada kecil-kecil ini. Ketika dia turun, setiap titik di cakramnya juga mengalami penurunan ketinggian yang sama. Ya, maka kecepatannya sama. Saya ulangi, ketika titik ini turun sampai di sini ya, penurunannya delta H. Maka nanti kecepatan dia sama dengan titik ini ketika turun kan juga delta H kan. Maka kecepatan di sini, kecepatan titik X sama kecepatan titik Y aksen dengan X aksen pasti sama. Kecepatan di sini bagaimana? Sama juga. Kecepatan di sini bagaimana? Sama. Karena setiap titik di cakram mengalami penurunan ketinggian yang sama, itu sebabnya kecepatannya harusnya sama. Tapi ada problematika di sini. Coba kita lihat ya. Nah, teman-teman, ketika ini bergerak ke bawah dari A ke B, jarak X ke X aksen dengan jarak Y ke Y aksen itu nggak sama. Mengapa nggak sama? Karena sekali lagi kan kalau misalkan ini adalah panjang busur, makin jauh gitu jari-jarinya, maka panjang busurnya makin besar. Ini kan panjang busur yang atasnya sekian. Makin keluar, makin ke bawah, ini panjang busurnya makin panjang. Tetapi ini kan kecepatannya sama setiap titik. Nah, itu sebabnya ini kan jaraknya lebih pendek daripada yang bawah. Ini yang bawah jaraknya lebih panjang. Karena kecepatan X ke X aksen sama, Y ke Y aksen sama, tapi jarak yang bawah lebih panjang, maka titik Y-nya akan terlambat. Ya, akan terlambat. Jadi perhatikan nih. Mula-mula ketika posisi di sini ya, di posisi di A, itu misalkan ada satu titik di sini. Ketika dia ke bawah, nah titiknya ini malah ke atas nih. Terlambat ya, jadi dia agak muter ke atas. Kayak kelihatan muter ke atas. Kenapa? Karena terlambat. Sekali lagi, kecepatan ini ke sini dengan kecepatan Y ke Y aksen sama. Tapi jarak Y ke Y aksen sama jarak X ke X aksen itu berbeda. Y ke Y aksen jaraknya lebih panjang. Makanya nanti seolah-olah ini kayaknya terlambat sehingga agak naik di sini. Titik Y aksennya. Oke. Busur X aksen dengan busur Y aksen itu tidak sama. Busur X aksen lebih kecil daripada busur ini, tapi kecepatannya sama. Itu sebabnya titik Y aksen seharusnya terlambat. Oke ya. Nah, teman-teman, karena setiap titik di sini semua kecepatannya sama, karena setiap titik atau potongan-potongan massa itu semuanya sama, maka saya mau hitung energi mekaniknya sama seperti tadi. Semua titiknya itu hanya ada energi kinetik translasi. Ya, sama kayak bola dilepas dari ketinggian tertentu, ya. Nah, perubahan ketinggiannya delta H1. Lalu ada bola yang di sini dilepaskan, perubahan ketinggiannya delta H1 juga. Lalu ada bola yang di sini saya lepaskan, ketinggiannya delta H1. Nah, bola itu apa? Bola itu potongan-potongan massa. Jadi potongan-potongan massa itu mengalami penurunan ketinggian sama, maka kecepatan di bawahnya sama. Kita menghitung pakai energi potensial sama dengan energi kinetik translasinya saja, oke ya. Maka MGL 1 min cos pi per 3 sama dengan setengah dikali massa total kali V kuadrat. V-nya semua sama ya. Tadi ya setiap titik itu V-nya sama, maka itu namanya translasi. Itu sebabnya setengah MGL sama setengah V kuadrat. Saya dapat V-nya adalah di sini massanya dicoret dulu ya karena ini sama, habis dibagi setengahnya juga kita dapat V kuadrat sama GL, V sama dengan akar GL. Ini adalah solusi untuk pertanyaan yang kedua. Oke. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, teman-teman, ini sama seperti B, poros cakram itu ditempel ke batangnya itu licin ya, bebas berputar, tapi sekarang di bagian bawahnya itu diberikan lintasan lingkaran berjari-jari L plus L itu ya, yang cukup kasar sehingga piringan tidak slip. Jadi, nah ini ada lintasannya, ada kayak semacam lantai lah ya. Ada semacam lantai sehingga ketika ini turun ke bawah, ini menggelinding ya, ada gerak menggelinding di sini. Dan gerak menggelindingnya tidak slip. Nah, ini sama seperti tadi, perubahan ketinggian cakramnya adalah L dikali 1 min cos alpha, karena ini diperlukan untuk analisa energi potensial. Karena tidak slip, maka kecepatan translasinya cakram itu sama aja kecepatan rotasinya cakram. Ya, teman-teman bisa menonton video saya mengenai pembahasan ini ya, mengapa kecepatan translasi sama rotasi itu saya sudah bahas juga di dalam beberapa video soal olimpiade yang sebelumnya. Nah, kecepatan translasi VT sama dengan VR, V rotasi adalah omega kali R. Nah, sekarang kita hitung energi mekaniknya.
Ada potensial tambah kinetik di sini, kinetiknya 0, yang ada cuma potensial adalah ini, sama dengan begitu di bawah potensial 0 ya, karena acuannya kita pakai titik B kan, acuannya di bawah di sini, jadi potensial nggak ada. Tapi di sini ada apa? Karena dia gerak menggelinding, sambil dia bergerak rotasi terhadap pusat O, sambil dia juga ada gerak translasinya. Sambil dia gerak translasi, dia ada juga gerak rotasi terhadap pusat masanya, bukan terhadap O lagi ya, salah. Terhadap pusat O-nya, terhadap pusat masanya. Karena ini gerak menggelinding, bukan gerak rotasi seperti poin A. Jadi sekali lagi saya koreksi. Jadi ketika cakram ini bergerak ke bawah sambil menggelinding, jadi di situ kita bisa melihat bahwa dia ada translasinya, tapi sekaligus berotasi terhadap pusat massa cakram itu sendiri. Maka nanti EK-nya memakai rotasi terhadap pusat massanya cakram itu, bukan terhadap O ya. Oke, kita lanjut. Jadi kinetik translasinya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah, nah I pusat massa cakram, bukan I terhadap O, hati-hati ya, dikali omega kuadrat. Nah ini kita dapatkan, I-nya apa? I-nya adalah pusat massa cakram setengah mv kuadrat kali omega kuadrat. Oke, karena R kali omega adalah V rotasi dan V rotasi adalah V translasi. Jadi saya pakai V saja, sama soalnya. Jadi di situ M-nya bisa habis dibagi, M-nya dicoret ya. Lalu kita dapatkan setengah GL sama setengah ditambah seperempat, 3/4 V kuadrat ya. Lalu 2/3 GL sama V kuadrat, maka kita dapatkan V-nya adalah 2/3 GL di akar. Oke teman-teman, jadi solusinya kecepatan ketika dia ada di bawah untuk kasus yang C adalah V sama dengan akar 2/3 GL. Sampai di sini pembahasan soal Olimpiade ini, soal Olimpiade OSK tahun 2017. Saya harap teman-teman terus menonton ya, agar memiliki pemahaman yang makin mendalam. Terima kasih, salam semangat.